perkenalkan nama saya Rismauli Putri, peserta Lektor CPNS tahun 2022 Angkatan 40, ingin memaparkan materi mengenai manajemen ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Pengelolaan ASN dimaksudkan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari 3 poin. 1. Manajemen PNS dan manajemen P3K. Kedua, pengelolaan jabatan pimpinan tingkat tinggi. Dan yang ketiga, organisasi dan sistem informasi. Poin pertama, manajemen PNS. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Poin-poin manajemen ASN dalam manajemen PNS. Yang pertama, penyusunan kebutuhan. Tiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan dilakukan di jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Berdasarkan penyusunan tersebut, Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional. Poin selanjutnya, pengadaan PNS. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Pengadaan dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Tahapan-tahapannya, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Poin selanjutnya, pangkat dan jabatan. Pengangkatan PNS ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Poin selanjutnya, pengembangan karir. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan juga pengembangan karir. Poin selanjutnya, pola karir. Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional. Poin selanjutnya, promosi. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional PNS dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja pada instansi pemerintah. Poin selanjutnya, mutasi. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk instansi daerah. Poin selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Poin selanjutnya, gaji dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja PNS, tanggung jawab, juga risiko pekerjaan. Gaji dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Poin selanjutnya, penghargaan. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dapat diberikan penghargaan yang berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Poin selanjutnya, disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. PNS yang melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman disiplin. Poin selanjutnya, pemberhentian. PNS dapat diberhentikan atau diberikan sanksi jika melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat
berupa pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat, atau pemberhentian sementara. Poin selanjutnya, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Poin selanjutnya, perlindungan. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Juga terdapat bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Poin selanjutnya, manajemen P3K. Manajemen P3K tidak selengkap manajemen PNS. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, plan kinerja, penggajian, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Poin kedua, manajemen ASN, yakni pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan media dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ketiga, manajemen ASN adalah organisasi dan sistem informasi. Juga ASN berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.